One, two, three, views. Ya, kembali lagi di review podcast. Kenapa sih kalau opening terus gini? Kenapa gak yang lain ya? Ya. Nah, itu bagus tuh. Nah, itu bagus. Iya, itu bagus. Lagi. Ulang. Ya, kembali lagi di review podcast yang saat ini sih mau konsisten membahas film ya. Gimana Bung Yusri? Bung Jo. Sahur. Tadi dihipnotis Pak. Oh. Saya bagi lagi. 3, 2, 1. Enggak, Pak. Saya yang bangun. Ya, teman-teman balik lagi di Trivius Podcast. Jadi podcast ini alhamdulillah udah punya bahasan ya teman-teman ya. Sebelumnya masih bingung kita mau bahas apa, dan insya Allah kita akan konsisten ke depannya akan mereview sebuah film. Jadi kalau teman-teman barangkali ada rekomendasi film bisa langsung taruh aja di kolom komentar ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita mau bahas film apa nih, Cok? Bahas film Raya. Raya The Last Dragon. Dari Disney. Ya. Teman. Jadi film Raya itu dari Disney, dibuat oleh Disney tentunya. Iyalah. Film ini rilis kapan sih? Film ini rilis kemarin. Kemarin. Tahun 2021. Iya. Jadi film baru ya. Bulan-bulan Maret lah, bulan-bulan Maret. Ya. Untuk fun fact-nya awal-awal nih ya gue kasih tahu ini harusnya rilisnya itu tahun kemarin, tapi karena pandemi ya jadi ngaret lah gitu ya. Ngaret jadi harus tahun ini munculnya gitu. Jadi film Raya ini diawali dari 500 tahun yang lalu, di mana di sebuah negeri yang bernama Kumandra, manusia dan naga itu hidup berdampingan dan harmonis gitu. Jadi ya kayak mereka tuh apa ya, ibaratnya kayak bukan majikan sama peliharaan, ibaratnya kayak berbaur aja gitu. Jadi sama rata. Sahabatan kayak kita sama binatang aja, misalkan kucing, anjing gitu. Iya. Ya. nggak usah ngatain lah, nggak usah ngatain. Maksudnya kucing, anjing. Ya santai dong. Ya teman-teman, jadi pada film ini bener banget yang dikatain sama Ubi tadi, bener-bener harmonis, bener-bener kekeluargaannya nyatu banget lah, maksudnya kayak warga-warga Asia gitulah pokoknya. Jadi tapi sampai akhirnya ada suatu wabah ya. Iya, Ada suatu Ebola. wabah. Bukan. Jadi kayak ada corona. Bukan corona. Ya, jadi ada wabah. Jadi itu wabah apa ya namanya? Namanya drone. Apa itu dulu? Drone itu ya, jadi drone itu tercipta dari ini, iri hati. Ya, berarti kayak Manusia. Iya, dari iri hati dari manusia. Manusia itu terbentuklah sebuah drone. Jadi kalau gue simpulin ya, drone itu adalah seperti wujud perselisihan antar manusia lah gitulah. Jadi manusia itu dihukum sama drone tersebut. Drone tuh kalau boleh gue gambarin itu kayak asap atau apa ya? Ya kayak api-api Iya, hitam kayak kayak gitu. Api hitam lah gitu lah pokoknya. Iya kayak gitulah pokoknya. Ntar kalau Kabut hitam gitu. iya benar. Kabut, iya. Kayak Kan kabut. keumuman kayak kabut Thanos. Iya benar. Ya jadi kayak ungu terong gitulah. Iya. Nah jadi setiap orang atau naga juga yang kena itu pasti akan berubah jadi batu. Lalu tangannya tuh gimana tangannya? Tangannya itu kayak Ada yang gini, ada yang gini. Oh iya sih kayak berdoa gitu. Oh iya benar. Iya. Nah gitu dia langsung jadi batu. Kayak itu ya. Maling kundang gitu ya. Iya. Tapi kan itu berdosa sama ibunya kan. Ini berdosa sama Berdosa sama manusia. Jadi hari ini kita kan mereview maling kundang. bukan. Cuma mirip doang. Balik lagi ke pembahasannya. Ya. Setelah semuanya itu diserang oleh drone ya. Semuanya kan jadi batu nih. Nah, ada satu naga terakhir yang masih bertahan, Ya masih selamat ya. yang bernama Sisu. Sisu itu selamat dari drone nih. Terus dia itu mengeluarkan kekuatan dan memusatkan kekuatan cahaya itu
ke permata dan menjadikan semua orang kembali hidup dan hidup lagi gitulah pokoknya. Iya, kecuali para naga. Para naga itu masih jadi batu. Iya, naganya nggak hidup lagi gitu. Tapi orang-orang sekitarnya alhamdulillah hidup lagi. Iya, jadi setelah kejadian tersebut, kejadian yang masa-masa kelam dari Kumandra lah, paling kelamnya Kumandra lah, naga terakhir tersebut si Sisu itu hilang, nggak tahu kemana, nggak ada yang tahu lah. Nggak ada, dia hilang sambil ngebawa permatanya ya. Jadi gitu hilang terus prasastinya, Prasasti. peninggalan itu cuma satu, permata yang itu yang memusnahkan duluan itu. Nah, iya benar tuh, iya. Jadi manusia-manusia yang takut itu tuh saling berebut, saling bertempur ya, untuk bisa mendapatkan permata itu ya. Ya, kenapa mereka saling berebut? Karena takut kalau si Drun itu bakal balik lagi gitu. Jadi mau dapetin permata buat melindungi dirinya dan sekitarnya lah, ibaratnya gitu. Nah, setelah perpecahan itu berebut itu gimana sih Perebutan. pokoknya kan perseteruan itu terpecahlah negeri Kumandra Manopo. Kumandra menjadi 5 bagian, 5 suku ya. Iya. Apa aja tuh? Apa? Ada suku Heart, ada suku Fong, ada suku Peng, ada suku Tail, ada suku Talon, ada suku Spine. Ya, ada 5 pokoknya. 500 tahun kemudian setelah kejadian tersebut, permata itu disimpan di suku Heart ya. Iya, di wilayah Heart. Di wilayah Heart itulah yang dipimpin oleh Benja. Nah, itu adalah salah satu tokoh penting juga di film tersebut ya. Jadi disimpan di Benja, di wilayah Heart, dan Benja tuh kayak punya keyakinan gitu loh kalau bisa menyatukan kembali Kumandra. Nah, itu Benja tuh orang optimis lah, pokoknya dia yakin banget ini orang bisa kita tuh bisa kita semua tuh bisa rukun kembali gitu. Yang tadinya terpecah karena merebutkan batu, kita tuh bisa rukun kembali seperti sebelum ada waktu dulu. Iya, jadi Kumandra. Lalu si Benja itu kayak mengundang lah, mengundang semua suku ya. Semua suku kayak kepala sukunya sama jajarannya lah gitu lah buat pasukannya juga kan. Buat ke Heart, wilayah Heart gitu, karena Benja mau ngobrolin buat perdamaian gitu teman-teman. Tapi ya balik lagi ya, karena ya mau gimana, 500 tahun mereka pisah gitu tuh, mereka berselisih lah. Ya jadi nggak percaya sama kata-kata Benjamin, apalagi Benjamin cuma Benjamin lah gitu. Ya, jadi kata-kata Benja itu kayak standar banget teman-teman, nggak ngasih speech yang Nggak ada motivasinya ya. nggak ada speech Yang menyentuh gitu. To the point aja, kita mau menyatukan kembali Kumandra. Ayo kita bareng-bareng. Iya, enteng banget. Tanpa ada kata-kata motivasi atau lain. Iya. Tapi keyakinan si Benja ini Tetap kuat lah ya. iya tetap kuat. Lalu ada suku Feng. Nah iya tuh, di tengah acara tuh suku Peng ini ngacau nih. Ngacau. Biasanya nggak tangannya. Jangan nunjuk-nunjuk. Ngacau. Iya benar. Iya kacau. Ya di tengah acara tuh ngacau, suku Peng itu memiliki niat jahat untuk mencuri permata yang dijaga oleh Benja Dan Raya itu. suku Heart. Gitu. Tapi awalnya tuh kayak percaya banget loh, kayak si golongannya Raya Rayanya, si iya. Benja tuh percaya gitu kalau Feng itu tuh kayaknya baik deh. Iya. Tapi akhirnya ditikung dari belakang. Nah, dari kejadian itu membuat situasi menjadi kacau dan chaos ya teman-teman. Jadi ABC lagi. Jadi chaos dan permata pun terpecah menjadi 5 bagian teman-teman. Jadi permata yang udah dijaga kayak udah benar-benar diasuh seperti anak sendiri, malah Kayak kecap. Oh enggak. Ya, jadi tahu-tahu hancur hanya dalam 1 malam aja, teman-teman, gara-gara itu ya, Kayak bikin candi. kayak bikin candi. Iya, jadi setelah terpecahnya permata itu tuh Drun muncul lagi ya. Oh iya, iya muncul
lagi. Betul. Terus langsung keadaan itu menjadi sangat kacau ya, langsung kocar-kacir semuanya lari ya. Iya, untuk menyelamatkan diri gitu. Terus setelah itu Drone tuh pasti ngaco lagi, jadi gimana nih? Oh iya, jadi Drone itu setiap dapat orang yang jadi batu itu dia bakal nambah banyak tuh ya. nambah lagi gitu loh, Kayak cloning gitu. iya, cloning kayak gitu. Lalu ya ada bagian sedih di film ini ya teman-teman ya. Iya. Jadi sedih banget gak bisa ngomong ya. Ya jadi di bagian ini nih sebagian besar orang-orang yang ada di situ itu tuh berubah jadi batu. Salah satu itu termasuk si Benja, ayah dari Raya itu. Cukup. Sudah sabar, ikhlaskan. Bentar lagi maghrib. Iya betul lagi. Aper. ya, jadi di situ ayah dari Raya yang juga kepala suku Herd, dia meregang nyawa ya, dia jadi batu di situ teman-teman. Iya. Tapi dia menitipkan pesan terakhirnya gitu ke si Raya. Raya itu anak dari Benja ya. Ya teman-teman. Pesan terakhir ya? Iya, jadi Benja itu ngasih pesan-pesan terakhir ya. Dia pesannya tuh kayak si Raya ini bisa buat nyatuin lagi Kumandra intinya mah. Mengembalikan kembali Kumandra seperti dulu yang tidak ada Drone lagi. Iya. Lalu si Rayanya dilempar lah ke kali atau sungai atau pantai. Sungai ya. Iya. Buat nyelamatin si Rayanya, karena emang bapaknya tuh kakinya tuh kena tanah ya. Iya. Kayak nggak bisa lari jadinya. Jadi untuk menyelamatkan anaknya daripada mati dua-duanya, lebih baik dia berkorban. Wah, perjuangan seorang ayah. Iya. Dengan Pengorbanan. Salut sih, keren, tapi ya harus sedih juga sih. Jadi for your info, Drone itu tuh takut sama air. Jadi makanya si Raya itu dicemplungin ke air oleh ayahnya supaya dia selamat. Gitu. Betul. Nah, setelah kejadian tersebut di film itu dia kisahin 6 tahun kemudian lah. Iya. Jadi 6 tahun kemudian Raya yang udah tumbuh remaja lah ya, yang udah tumbuh remaja, dia mencari perdamaian dengan caranya berperjalanan ke sana kemari bersama tuk-tuk. Tuk tersebut udah nambah besar ya, tuktuknya udah lebihin dari Raya. Jadi tutuk apa gimana? Tuk. Ya, jadi tutuk tersebut tuh hewannya sejenis kayak armadillo gitu. Iya, kayak sudah glider ya. Nah, iya. Gliding bisa muter. Gliding gitu, jadi buat kendaraan si Raya kalau mau kemana-mana gitu. Iya. Jadi perjalanan Raya itu untuk mencari permata yang hilang. Dan si naga legendaris itu si Sisu. Tadi naga terakhir yang hilang itu loh. Dia berhasil nemuin Sisu nggak nih? Berhasil ya. Nah, berhasil menemukan Sisu, dan awalnya itu Sisu tuh berbentuk cahaya juga, cahaya bulan itu. Terus tiba-tiba muncul seekor naga. Oh iya benar. Warna biru ya. Iya, Biru terang. Itu terus dia langsung tiba-tiba Sisu itu Nah, kan susah kan? Susah memang. Sisu ini bisa bicara naganya. Iya, naganya ternyata bisa bicara. Nah, ini adalah naga terakhir yang selamat ya teman-teman ya. Ini kalau gue pribadi nih ya, pas tahu ada naga terakhir yang selamat, gue pikir naganya itu tuh kayak bijaksana ataupun serius banget. Berwibawa kayak naga legendaris tuh ya. Iya, naga kelihatannya kok. Tapi pas muncul kocak. Tapi ini justru yang jadi poin menarik ya. Ini mematahkan ada sisi humornya lah dari si penulis Sisu. bagus sekali. Ya teman-teman, singkat cerita setelah ketemu Sisu tadi, si Raya ini melakukan perjalanan dan bertemu dengan teman-teman yang baru dari berbagai wilayah ya. Iya. Yang memiliki tujuan yang sama untuk menyatukan kembali Kumandra dan mengalahkan Drone. Dengan cara itu mereka melakukan perjalanan untuk mencari pecahan-pecahan permata yang hilang itu, yang diambil oleh para pemimpin masing-masing wilayah. Tapi apa? Tapi di perjalanan tersebut banyak banget kendalanya ya. Harus melawan ini, harus melawan itu. Tapi uniknya atau serunya ternyata yang sempat jadi lawan, tahu-tahu jadi temen. Jadi kawan. Jadi kawan teman-teman. Dan
berguna. Iya, Apalagi sih bayi kecil. bayi kecil sama monyet-monyet ya, monyet-monyet. Iya Nyet. Ya jadi pokoknya mereka semua itu punya apa ya, kayak punya sumbangsih ya, Iya. untuk membantu itu. Kayak si siapa, anak perahu itu, si Bun itu tuh, jadi dia itu seorang apa, Itu kayak Anak laut kan, kayak pantai gitu kan. iya kayak orang-orang pantai ya. Jadi dia di perahu, jadi itu perahu itu buat si mereka-mereka Raya dan Tuk-Tuk itu tuh bisa nyebrangin lautan lah. berangin. Nah, tapi ini di perjalanan nih teman-teman nih, Raya ini selalu diganggu sama yang namanya Namari. Iya, sama Namari. Namari ini kan dari suku Feng. Feng. Ya, dia itu prajurit suku Feng. Dia tuh ingin berusaha mencoba mencuri permata. Karena tahu Raya itu punya permata ya. Ternyata si Namari juga dia tahu si Sisu. Iya. Dia juga mau dapetin Sisu, bukan mau dapetin ya? Apa mau dapetin? Iya kayak mau bertemu lah, dia tuh Iya. kayak suka banget sama naga sebenarnya. Iya. Ya, jadi setelah siapa namanya Raya dan kawan-kawan lewatin segala macam rintangan, segala macam suku udah dimasukin dan berhasil mendapatkan Permata ya. potongan permatanya, tetapi hanya tinggal Satu ya, tinggal satu. tinggal satu lagi, yaitu ada di Feng. Jadi Feng itu adalah tempatnya si Namari berada. Suku Feng ini ngomong nih kayak peradabannya maju banget ya. Karena dia punya benteng yang kuat banget, terus ada di sekitar bentengnya itu ada air. Itu kan jadi buat perlindungan dari si drone itu, jadi mereka bisa selamat dari itu. Iya, jadi singkat cerita untuk menyelesaikan pecahan permata itu ya yang ada di Fen itu, jadi si Raya dan Sisu ini mencoba meyakinkan si Namari, karena Namari kan suka sama naga gitu, dibujuk lah sama Sisu. Dia dengan harapan si Namari itu akan dulu dan menyerahkan permatanya. Tapi ternyata malah si Namari itu secara tidak sengaja mana si naga itu kan, Yang Sisu. Iya, si Sisu, dan akhirnya si Sisu itu mati. Dan mati itu mulai terjadi bencana karena airnya langsung hilang, karena Sisu ini kan si naga air ya. Kekuatannya itu di air. Jadi pas Sisunya mati, airnya menghilang, si drone-nya langsung muncul dan tambah chaos di situ. tanpa chaos. Jadi akhirnya di bagian filmnya, jadi di bagian ini akhirnya Namari dan juga Raya bertarung teman-teman. Jadi pertarungannya ini lumayan sengit lah ya, karena kekuatan mereka juga seimbang. Kekuatan mereka itu seimbang, jadi sampai akhirnya jedar-jedur kemenangan berhasil diraih oleh Raya teman-teman. Tapi si Namari yang udah pasrah banget mau dibunuh atau diapain karena udah kalah, malah si Rayanya nggak mau ngebunuh. Iya, tiba-tiba menghilang gitu. Iya, emosinya berhasil dikendalikan. Ini apa cok? Oke teman-teman, jadi di situ akhirnya ada pertarungan ya antara Namari dan juga Raya. Jadi itu pertarungannya memang benar-benar sengit dan benar-benar seimbang. Jadi fightnya seru abis lah pokoknya di situ. Fightnya seru abis sampai akhirnya si Namari berhasil dikalahkan oleh Raya. Jadi di situ juga si Namarinya udah pasrah banget ya teman-temannya, udah pasrah pokoknya mau dibunuh mau diapain pun udah pasrah karena dia udah kalah ya. Udah kalah gitu. Lalu tetapi si Raya ternyata berhasil meredam emosinya dan nyelamatin warga sekitar yang lagi diserang oleh drone. Nah, hingga suatu titik Raya dan teman-temannya dikepung oleh drone nih, dikelilingi semua nih di sekitarnya. Suasananya mencekam banget ya karena Raya berusaha meyakinkan teman-temannya untuk menyatukan potongan-potongan permata yang tadi yang sudah dikumpulin. Dan di itu Raya mengorbankan dirinya yang pertama untuk menjadi batu. Untuk meyakinkan teman-temannya yang untuk mengikuti jejaknya si Raya. Yang terpenting sih untuk meyakinkan Namari bahwa kita ini bisa bersatu nih. Saya yang menjadi tumbalnya. Oh iya benar. Dan mulai salah satu persatu ya teman-teman dari Raya itu juga mengikuti jejak Raya.
ya dan memberikan satu persatu itu ke Namari permatanya, dan akhirnya Permata itu penuh ya, kumpul dan si Namari menyatukan permata itu, dan namanya menjadi batu, permatanya juga sekarang menyatu dan bercahaya. Terus kemudian ada keajaiban ya. iya Keajaiban si drone itu langsung menghilang. Nah, lalu drone pun menghilang untuk selama-lamanya, teman-teman. Dan para naga Dan manusia yang berubah jadi batu itu kembali lagi hidup. pada saat itu semuanya udah pada hidup semua, naga dan manusia. Ada pertemuan lagi yang sangat-sangat mengharukan ya, antara Benja dan juga Raya. Mereka akhirnya ketemu lagi. Itu bener-bener gue emosional banget sih ya nonton itu tuh, bener-bener mengharukan banget karena itu adalah perjuangan Raya yang kayak memperjuangkan juga perjuangan ayahnya sampai akhirnya berhasil gitu tuh, kayak bangga banget itu si Benja. Pasti ayahnya bangga banget ya anaknya. Iya, ada ngomong. Dan di akhir film juga si Raya ini membawa semua suku-suku yang dulu ini terpecah ini bagi bareng-bareng kita menyatu di suatu lapangan ya, di hadapan ayahnya Benja. Gitu teman-teman. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita petik di film ini adalah kalau kalian punya keinginan, kalian punya cita-cita tuh terus aja dikejar ya teman-teman ya. Jangan banyak rintangannya. Banyak banget rintangannya, banyak banget cobaannya. Sesusah apapun, memang gak ada yang mustahil. Kita kan bisa tetap berusaha dan berhasil menggapainya gitu. Ya. Nah, di fakta-fakta unik nih selanjutnya teman-teman nih. Fakta-fakta unik di film Raya ini menurut gue pribadi ya. Yang pertama itu risetnya itu di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi film ini kan dibuat beberapa tahun nih. Nah, si sutradara dan kru dan pembuat film ini membuat riset di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Selain itu, selanjutnya ada proses syuting yang dikerjakan itu sebagian besar dari rumah teman-teman karena situasi pandemi sekarang ini. Proses syuting film Raya itu dikerjakan melalui Zoom meeting teman-teman. Jadi Untuk berdiskusinya ya. Sutradaranya sendiri juga bilang kita tuh bertukar pikiran itu banyak melalui Zoom meeting, Zoom meeting online. Mungkin itu aja sih menurut saya gitu. Ya, kalau menurut gue itu dari apa ya, toko-tokonya itu terinspirasi dari masyarakat Asia, khususnya Asia Tenggara. Kayak misalnya pemilihan nama tokoh utamanya itu Raya itu ya mirip-mirip lah, didengar-dengar semua orang Indonesia ya, familiar banget sama orang-orang Indonesia. Raya itu artinya celebrate atau merayakan juga bisa. Jadi makanya itu langsung disetujui oleh si produsernya ya. Terus yang kedua itu ada pemilihan nama atau karakter tokohnya itu tuk-tuk ya. Tuk-tuk ini sejenis kendaraan di Thailand itu kayak kalau itu beca motor tuk-tuk itu gitu. Kalau di Indonesia kayak beca motor lah ya. Kayak beca motor tuh. Nah, kalau gue pribadi ya, ini fakta menariknya adalah bener-bener Asia Tenggara banget gitu loh, kayak kalau kalian perhatiin pedangnya dari si Raya itu kayak Chris, cuman dia lebih panjang lagi, lalu bela dirinya juga kayak silat yang khas Indonesia ya. Ya banyak banget lah pokoknya unsur-unsur Asia Tenggara. Kayak makanan juga ada di situ, makanan ada cabai-cabean loh teman-teman. Bukan cabenya banyak kan, cabai-cabean. Rempah lah banyak. Nah iya, rempahnya banyak. Di situ ada nasi juga teman-teman di situ tuh. Lalu ya bener yang dikatain sama Obi tadi, pengerjaannya di rumah, karena memang juga ngaret juga sih ini filmnya ya teman-teman ya. Jadi yang harusnya tayang tahun kemarin jadi tahun ini karena pandemi tersebut. Nah ya teman-teman ya, di situ juga ada Raisa loh. Raisa juga ngisi Via Valen, dia ngisi suara di film, bukan ngisi suara, ngisi soundtrack. Ya ngisi soundtrack di film Raya and the Last Dragon. Tadi ada perwakilan dari timnas Indonesia, orang Indonesia. Kalau anak bola pikiran timnas aja. Oke teman-teman, jadi sekarang lanjut ke kenapa kalian harus menonton film ini ya. Kalau menurut gue pribadi nih ya coy ya. Kenapa orang-orang harus nonton film ini? Karena film ini kayak terinspirasinya memang dari Asia Tenggara ya, kayak deket banget sama kita gitu. Karena
Indonesia juga ada. Dan di situ juga di scene awal-awal itu kayak ada gambar batiknya kayak gitu kan teman-teman. Jadi karena ini film dari Asia Tenggara, jadi makanya gua senang banget sama film ini. Maksudnya inspirasi dari Asia Tenggara gitu, dan juga film ini menggambarkan perjuangan yang sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat menginspirasi banget buat kita apalagi kaula muda yang mau menggapai mimpinya itu ya nonton film ini juga buat jadi motivasi kalian gitu. Kalau menurut Petoy deh gimana? Situ dong. Ya kan saya dijebak. Iya. Coba Bi gimana? Ya dong kita. Coba gimana? Jadi siapa nih? Petoy. Oke. Kalau menurut gue secara pribadi itu karena film ini nih tentang yang enak cocok ditonton oleh keluarga semua usia lah, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sama orang tua pun bisa nonton film ini gitu. Iya, karena kategorinya juga 13 ya, 13 Iya, tahun. jadi film family lah. Hmm. Terus yang kedua juga animasinya tuh keren banget lah, termasuknya bagus banget. Grafisnya lah ya. Grafisnya iya Grafisnya. bagus. Itu sih. Kalau menurut gue sih cerita dari alurnya ini sangat ringan tapi bermakna gitu lebih. Iya benar. Betul. Ceritanya tuh ringan, dibarengi dengan kita disipkan dengan mengajarkan kebaikan gitu. Iya, banyak nilai-nilai Nilai positif. positif lah, Iya. seperti itu. Jadi sangat enak untuk ditonton, tidak bikin kita berpikir keras. Iya benar. Ringan ya, film-film ringan buat santai ya di rumah gitu. Apalagi masa-masa pandemi gini ya, mungkin kalian yang lagi bosan atau bingung mau nonton apa nih, mau ngisi waktu weekend ngapain ya, pas banget nonton film ini sih. Iya. Bagus. Menurut data dari MBB ini ratingnya 7,5 lah ya, KKM lah ibaratnya kalau ya nggak remedia lah 7,5 pas banget dari MBB. Kalau dari Trivius Podcast sendiri berapa nih? Kalau menurut kita kayaknya 8 ya. 8 lah ya. 7,5 tapi nggak apa lah 8. Ya, 6 lah, 8 lah ya. Kalau 8. menurut kita itu 8. Karena memang dari beberapa banyak pelajaran yang kita ambil di film ini, lalu dari inspirasi juga di Asia Tenggara, jadi ya kita sebagai warga Asia Harus Tenggara support ya. support dan juga kayak deket banget sama kita gitu loh teman-teman. Harus Jadi, bangga lah ini Iya. diangkatkan film ini. jadi ya 8 lah skor untuk Film Raya Adalah Dragon. Oke teman-teman, jadi itu adalah review film dari kita untuk hari ini ya teman-teman ya, film Raya The Last Dragon. Jadi semoga teman-teman juga menambah ilmunya bertambah ataupun pengetahuannya bertambah dan mau nonton film ini setelah Kami review. Nah, Iya, betul banget. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk tetap mensupport channel ini dengan cara Like. komen, subscribe. dan share ke teman-teman kalian ya, agar bukan hanya kalian yang membuang-buang waktu menonton kita teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman ya. Sampai jumpa di next video ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.